Keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Di sini, orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberikan identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya. Contoh lain ialah membiasakan anggota keluarga untuk melakukan ritual ibadah bersama-sama. Apabila kita nanti menjadi calon orang tua nanti, kita harus membiasakan untuk melakukan ritual ibadah bersama-sama. Contohnya seperti kita sebagai umat Muslim, kita harus membiasakan semua anggota keluarga kita untuk melakukan sholat berjamaah, mengaji Al-Quran bersama-sama. Jangan sampai jika kita lihat orang tua saat ini, kebanyakan mereka memberikan eh, pendidikan agamanya itu kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, pengajian, sedangkan mereka sendiri sebagai orang tua itu kurang membiasakan atau kurang menanamkan nilai-nilai agama dalam anggota keluarganya. Lalu ada slide berikutnya, fungsi kasih sayang. Sejak bayi dilahirkan, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang, perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak. Karena kelak, ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini akan menjadi nilai moral bagi semua anggota keluarga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam konteks yang lebih luas dan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat. Ada fungsi perlindungan. Idealnya, keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Karena itu, seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam keluarga, hindarilah terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi, dan pemaksaan kehendak. Contoh lainnya adalah ciptakan rasa aman dan nyaman saat anak bercerita. Nah, ini menjadi kasus yang sering ditemui oleh para orang tua di luar sana, di mana ketika anaknya bercerita itu bukan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak, justru malah menghakimi, memutuskan semangat dia gitu. Justru kita tuh yang harusnya menjadi seorang pendengar malah terlalu banyak harus kita yang harus anak-anak mendengarkan kita, bukan kita yang mendengarkan anak-anak. Nah, di sini jangan sampai hal ini terus terjadi karena ketika anak-anak kita mulai merasa tidak nyaman untuk bercerita kepada kita, mereka akan mencari teman cerita yang lain, entah itu pacarnya, temannya, gitu kan. Yang lebih buruk adalah ketika mereka bertanya saran apa yang harus mereka lakukan, gitu. Jangan sampai orang-orang ketika mereka bercerita kepada orang yang salah, justru pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari orang-orang yang salah itu dapat menjerumuskan anak-anak kita gitu. Jadi ciptakan rasa aman dan nyaman saat anak bercerita. Lalu introspeksi diri kita sebagai orang tua saat anak tidak betah di dalam rumah. Apakah kita sudah memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua anggota keluarga kita? Jangan sampai anak terlalu sering pergi keluar atau nongkrong bersama teman-teman karena di dalam rumah mereka tidak bisa merasakan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh orang tua maupun semua anggota keluarga yang lainnya. Lalu setelahnya ada fungsi sosial budaya. Keluarga juga merupakan peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi, di Indonesia sopan santun sangat dijunjung tinggi dengan berbagai macam norma adat istiadat dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat. Biasakan anak-anak kita untuk ditanamkan attitude yang baik, seperti kita sudah tahu ya, harus dibiasakan menggunakan kata maaf, tolong, dan terima kasih gitu kan. Karena disadari atau tidak oleh kita, ketika kita bertemu dengan seseorang yang dia agak ramah, dia kurang sopan gitu. Kita kan merasa tidak nyaman untuk bergaul dengan dia. Itu juga yang harus kita menjadi cerminan bagi diri kita. Oh, jangan sampai nanti ketika kita punya anak kita menjadi anak yang kurang sopan, tidak ramah. Apalagi kita tinggal di Indonesia ini yang penuh dengan adat istiadat dan norma yang ada. Baik,
Selanjutnya ada next, fungsi reproduksi. Salah satu tujuan sebagian besar umat manusia untuk berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan. Melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi wujud yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa. Pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis tentu perlu ditanamkan dalam keluarga. Jangan anggap tabu pendidikan seksual. Karena di Indonesia ini masih banyak orang yang ngapain ngajarin pendidikan seksual gitu. Banyak yang berpikiran dan stigma negatif bahwa belajar pendidikan seksual itu berarti menanamkan anak untuk melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan gitu, atau menjerumus pada seks bebas. Justru pendidikan seksual ini hadir untuk mencegah hal-hal itu terjadi. Kita menjelaskan bahwa apa sih efek dari kita melakukan seks di luar nikah gitu. Apa efeknya pada kesehatan, pada moral bangsa gitu kan, dan ajarkan anak sedini mungkin pendidikan seksual. Sebenarnya pendidikan seksual ini bisa kita berikan pada saat anak usia 3 atau 4 tahun. Dimulai dari hal-hal yang kecil saja seperti memberitahu bagian-bagian tubuh mereka, nama-namanya, fungsi-fungsinya gitu. Mereka harus tahu bahwa mereka ini perempuan, mereka ini laki-laki. Lalu anggota tubuh mana yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, dan mana yang bukan gitu. Jadi jangan sampai anak itu mencari pendidikan seksualnya justru dari orang lain atau dari situs-situs yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Karena kan apalagi ketika anak-anak nanti menuju remaja, itu pasti rasa penasarannya tinggi. Mereka akan mencoba mencari gitu. Jangan sampai mencari dan mencoba gitu. Dengan kita menanamkan pendidikan seksual sejak dini, tentu saja pada saat mereka mulai penasaran, mereka ada rem tersendiri gitu. Oh, ya aku tahu ini gitu. Jadi jangan anggap tabu lagi pendidikan seksual ini. Lalu ada yang fungsi keenam. Ya. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ini juga sama berhubungan dengan slide nomor 4, yaitu keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yaitu dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Di dalam keluarga pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk membiasakan anak bersosialisasi? Yang pertama, tanamkan rasa hormat, peduli, memberi, menerima, dan sebagainya antar anggota keluarga demi berlangsungnya kehidupan sosial yang lebih baik. Tanamkan rasa peduli terhadap sesama anggota keluarga, saling berbagi antara kakak kepada adik, adik kepada kakak, saling hormat menghormati, ibu kepada ayah, ayah kepada ibu. Jangan sampai kakak dan adik itu selalu distigmakan berantem, tidak pernah akur, selalu sirik-sirikan. Nah, itu kita harus mengikis itu dengan cara menanamkan rasa peduli, memberi, menerima antara anggota keluarga. Mungkin hal-hal seperti itu dianggap sepele, tapi itu berdampak kepada berlangsungnya kehidupan mereka nanti di kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Lalu ada next. Ada fungsi ekonomi. Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga. Nah, jadi karena itu mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa wirausaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial. Kita lakukan kebiasaan untuk menabung, belajar untuk berhemat uang jajannya, menghemat uang jajannya. Lalu kita ajarkan untuk memiliki jiwa wirausaha agar mereka dapat cerdas secara finansial. Langsung saja ke slide yang terakhir, yaitu fungsi
Pembinaan lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Begitu juga dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan sekitar seperti tetangga dan masyarakat secara umum. Jadi, kita harus menanamkan sifat cinta lingkungan kepada anak-anak kita. Contoh kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, lalu mematikan listrik apabila tidak diperlukan, menghemat air, makanan, juga membiasakan untuk bersikap ramah tamah kepada kepada masyarakat maupun lingkungannya. Menjalankan keseluruhan fungsi tersebut dengan baik tentu membutuhkan usaha yang tidak mudah. Karena itu, sebaiknya setiap pasangan, baik yang berencana untuk menikah nanti maupun yang sudah berumah tangga, perlu menentukan visi dan misi keluarganya. Visi dan misi ini tidak hanya menyangkut masalah keuangan, namun juga meliputi pembagian peran dalam keluarga. Jangan sampai adanya jomplang peran antara peran ayah dan peran ibu, nilai-nilai yang dianut maupun aturan yang harus ditaati. Dengan mengetahui fungsi keluarga sedini mungkin, setiap pasangan maupun calon pasangan mampu mendapat gambaran yang lebih real atau jelas peran mereka kelak saat mereka berumah tangga. Mungkin sekian, jadi rencanakan dengan baik keluarga kita. Merencanakan jumlah anak juga merupakan salah satu cara. Perencanaan yang matang memungkinkan kita dan pasangan untuk mengukur kemampuan mewujudkan keluarga bahagia. Karena ketika kita gagal dalam melakukan sebuah perencanaan, maka kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan yang lebih detail, bisa hubungi saya di Instagram saya, di email maupun di Twitter saya yang sudah tertera di sana. Mungkin udah terakhir, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum? Ini nih. Siap. 1, 2, 3.